Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita belajar lagi memasuki minggu pertama mengenai interaksi antar ruang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian ruang. Sekarang kita lihat macam-macam syarat interaksi antar ruang. Kalian bisa buka paketnya. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Artinya, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda kondisi yang dihasilkannya. Misalkan, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Maka itu akan terjadi interaksi antar ruang. Yang kedua, kalian perhatikan kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contohnya, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya yang memperoleh produk tersebut. Contoh, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B. Namun, diketahui bahwa di wilayah C yang juga penghasil ikan dengan mempertimbangkan jarak dan ongkosnya yang lebih dekat dan murah, maka wilayah A akan membeli ikan di wilayah B dan sebaliknya wilayah C akan membeli sayuran ke wilayah A. Sehingga interaksi antara wilayah A dan wilayah B akan melemah, sedangkan interaksi wilayah A dengan wilayah C semakin kuat, dan sebaliknya. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Artinya, pengangkutan barang atau orang itu akan memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan
keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sebagai contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami, saya ulangi, jika seseorang menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah C, namun jalan menuju ke wilayah C itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Akhirnya beralih ke wilayah, tidak jadi ke wilayah C, akhirnya beralih ke wilayah B. Walaupun jarak yang ditempuh lebih jauh. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, akan terjadi antara wilayah A dan C terjadi interaksi lemah, sedangkan wilayah A dengan wilayah B semakin kuat dan sebaliknya. Kemudian tentang bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama, mobilitas penduduk. Tahu ya, mobilitas? Mobilitas itu gerakan atau pergerakan penduduk dari satu ruang ke ruang lain. Bisa melalui migrasi, urbanisasi, transmigrasi, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi antar ruang itu bisa melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, maupun cita-cita, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya langsung ke daerah yang kita tuju, sedangkan tidak langsung bisa melalui Suara Merdeka, atau internet, atau melalui orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, transportasi, yaitu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Demikian pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jangan lupa absen. Assalamualaikum.